TBM juga ada banyak lah sebenarnya, tapi mungkin teman-teman masih belum ini ya, belum mungkin apa, karena tidak punya wadah Ibu, karena tidak punya wadah, jadi bingung kalau kita mau nulis, kita larinya kemana, gitu kan. Ada nggak sih teman-teman yang kenal dengan penerbit? Kalau kita mau ke penerbit, kita hubunginya ke siapa? Penerbit mana? Penerbit bisa dipercaya apa enggak? Karena saya dan Kak David sendiri kami pernah menulis, pernah ditipu ya kita ya Kak ya? Ya Kak ya? Nggak hilang duit gitu kan. Jadi ya itu, makanya kita harus hati-hati dalam memilih penerbit gitu kan. Dan di sini saya di sini bukan sebagai perwakilan penerbit ya teman-teman. Saya di sini sebagai ini aja, saya di sini sebagai kita sama-sama suka, kita sebagai pecinta literasi, kita sebagai pegiat literasi, ya mari kita saling mengumpulkan diri supaya kita bisa bersama-sama. Nah, dari situ kemudian Kak David apa kumpulkan orang, terus kita mulai coba bikin apa namanya obrolan santai namanya obrolan santai kita via Zoom. Jadi memang itu nggak begitu kami bagikan keluar orang luar karena memang kata saya jangan kita bagikan ke orang luar, kita fokuskan ke orang dalam kita aja, ke komunitas kita aja. Jadi nanti kan juga ada beberapa rencana kita yang dalam bulan-bulan ke depan itu mau ngapain. Nah itu makanya kita mau coba bahas di hari ini gitu. Hari ini mau ngapain sih kata Kak David? Ya hari ini kita mau ngobrol. Kata saya itu nggak tahu orangnya mukanya mana gitu kan. Terus kalau misalnya memang ada di Bulik, ayolah kita ketemuan gitu. Terus kemarin waktu saya bilang Kak, gimana kalau kita bikin kopi darat aja gitu kan, kan harus harus kita kan selalu nanya kan di grup kan. Terus boleh katanya. Terus kan di kafe mana? Nah itu masa di kafe, di perpustakaan aja kata saya kan. Terus besoknya saya langsung ke perpustakaan dan ternyata jawabannya positif. Saya ke Pak Jerry, ke Pak Sekretaris, oke kata Pak Jerry. Kemudian dari Pak Jerry disuruh koordinasi dengan Ibu Sista dan Ibu Wina, dan puji Tuhan semuanya tanggapannya positif gitu. Dan malah Ibu Sista bilang, Bu berapa orang biar nanti saya siapkan speknya juga. Wah luar biasa kata saya, syukur alhamdulillah ya Bu ya udah disiapkan gitu kan. Makanya senang sekali rasanya mendapatkan respon positif dari teman-teman gitu. Terus dari teman-teman dari Ibu Kabar Ibu Kabit berdua, dan ternyata teman-teman juga banyak yang mau hadir, berkenan hadir gitu. Ya, jadi kalau acara agenda hari ini, yang pasti yang pertama kita perkenalan, kita sama-sama saling tahu nanti Kakak Ruspita ini kerja di mana, panggilannya siapa. Nanti kalau kita ketemu kan kita bisa saling sapa, ya kan, Kak Wempi, terus juga nanti kakak-kakak yang lain, ya terus juga itu yang pertama. Yang kedua sih program kerja kita selama tahun mungkin secara ini jauh ini mungkin yang online itu pasti ada karena tempo hari kan saya sudah pernah masukin ke dalam grup rencana kita mau ngapain. Kalau Januari kemarin kita temanya kan literasi di sekitar kita, pembicara buka baca kemarin yang tahun lalu sama Kak Iis Ariska dari Teras Belajar. Nah untuk bulan depan itu narasumbernya saya sendiri karena udah berapa kali gitu untuk mewakili untuk bikin cerita anak itu di balai bahasa. Jadi memang makanya kemarin Kak nanti kita untuk bulan depan kita bikin cerita anak. Kenapa kata Kak David? Soalnya ini sebentar lagi nih balai bahasa mau ngeluarin acara kata saya kan. Jadi biar teman-teman jadi jangan dalam cuma kita dua aja Kak, kita bawa banyak orang gitu kan, siapa tahu bisa gitu kan teman-teman untuk hadir gitu. Lumayan teman-teman. Kak Iis yang punya buku saya sudah, jadi saya nggak punya bukunya, orangnya punya, orang lain punya buku saya. Karena kalau di balai bahasa itu sendiri kita dapat duit, nanti dapat duitnya nanti ya. Kalau penasaran ikut di acara di minggu depan ya, di hari Sabtu minggu depan. Kita di setiap awal bulan Ibu rencananya kita sepakati akhir pekan hari Sabtu pukul 19.30 setelah Isya. Jadi teman-teman Iya, sudah itu udah Febiana sudah Nitasari tuh. Kemarin dari kalau madrasah dia. kalau kan tidak terkendala di situ. Nah, jadi makanya kami paketnya itu, jadi ya nggak apa-apa, yang bisa hadir aja. Memang kalau dilihat di Zoom mungkin juga nggak begitu banyak orang, nggak apa-apa kata saya. Yang penting kita sudah, apa ya, komunitas kita ini hidup. Kita setiap bulan tuh ada kegiatan, entah itu dia kegiatan kecil, kegiatan besar. Yang penting, selamat datang Kak Iis, selamat datang.
Yang penting kita sudah siap gitu kan. Ya Kak, sini guys, kosong sini. Di sini Mas. Di sini Pak. Iya. Kayak sini deh. Kayak sini. Oh ya, nah bapaknya situ siap. Kita duduk ya kakak. Halo kak. Ibu. Ibu. Oh, ini kak siapa ini kak? Oh, oke siap. Jauh. Jauh. Oke. Iya teman-teman yang online ini kami yang offline kami sudah bergabung beberapa orang. Ini terus jadi rencananya itu tadi kita mau membahas program kerja kita selama setahun ini karena kemarin saya lihat juga masih ada yang kurang ya untuk program kerjanya gitu. Sebentar saya juga mau menyapa teman-teman yang di Zoom. Itu ada Kak Aan, kemudian Kak Zailani. Suara saya kedengeran Kak? Kak Aan? Oh kedengerannya Kak. Kalau Kak Zailani suara saya kedengeran? Oke, siap Kak, udah jelas. Terima Oke kasih. siap. Terima kasih ya Kak Aan dan Kak Zailani sudah berkenan hadir bersama kita semua di sini meskipun Zoom. Kami ngeliat kok kakak itu terini loh Kak. Nah ini biar kakak tahu ya. Jadi kakak itu terpancar di sini di Zoom ya. Nah itu tuh. Jadi kalau kakak lagi minum gitu sambil ngopi gitu nggak apa-apa. Kami lihat kok. Jadi bagi-bagi ya kakak ngopi kami juga ngopi juga gitu ya. Oke Kak. Ya, ini mungkin kita bisa saling kenal dulu, tapi sebelumnya mungkin ibu-ibu berdua mau memberikan dua patah kata Ibu eh, untuk menyambut teman-teman ini. Terima kasih Ibu. Oke, terima kasih. Selamat sore semuanya. Eh, Terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu semua, juga adik-adik, ada sebagian rekan kerja juga ya. Eh, Kami menyambut baik karena ini acara yang sangat kita tunggu ya. Dari kemarin ini saya deg-degan nih Bu ya. Karena kedatangan Bu Mayang ini menjumpai kita kalau ada acara pertemuan apa namanya komunitas literasi kopi darat kopi darat ya kami sangat berterima kasih karena acara ini membangun literasi itu sebenarnya tidak mudah ya Bapak Ibu. Banyak kendalanya, banyak pokoknya di luar sana yang bikin kita kadang-kadang kurang semangat. Apa sih kadang dibilang orang menulis itu, padahal banyak ya buku-buku yang sudah ditulis orang-orang yang memang pencinta atau penggegas literasi itu banyak yang harus kita pelajari dan juga kami dari perpustakaan kami juga nanti dibagi ilmunya Bu Mayang ya kami juga ingin mengetahui sejauh mana eh, menulis cerita-cerita ini. Jadi banyak buku di sini Bapak Ibu, tapi tidak banyak yang kami baca. Itu. Jadi itulah intinya kami ingin Bapak Ibu semua berbagi dengan kami. Apapun yang Ibu Bapak bagikan, kami siap terima. Itu saja dari kami. Silakan Ibu. Oke, terima kasih Ibu. Silakan. Baik, terima kasih Ibu. Mohon izin ya Ibu ya. Kami sangat berterima kasih kepada Ibu Siswa dan Ibu Wina yang sudah berkenan sekali hadir bersama kami di sini. Nah, mungkin kita bisa masuk dalam sesi perkenalan bersama dengan teman-teman yang ada. Mungkin dari sebelah kiri saya dulu karena ke kanan kan sudah, jadi ke kiri lagi ya. Baik, bisa kenalan Kak. Nah, mungkin perkenalannya, oh sorry maaf.
Mungkin, oh ya, sudah tadi ngomong-ngomong, saya nggak berkenalan diri. Baik, mungkin bisa perkenalan dari saya sendiri, atau Kak David, duduk Kak, sini Kak, kosong Kak, oh nggak apa-apa Kak, ada Jaga kamera. ada bangku kosong. Oke, siap. Baik, tapi jadi nanti jadi perkenalan diri juga ya Pak ya. Jadi nama saya Mahiang, saya kalau secara profesi saya seorang guru di SMK Negeri 2 Nangabulik. Saya ini guru bahasa Perancis. Jadi selama 2 tahun ini ya Bu ya, 2 tahun dari 2023 2024 saya sempat mengajar di sini sebagai ngajar bimbingan belajar bahasa Perancis bagi masyarakat Kabupaten Lamandau. Itu kemarin kegiatannya kita kasih gratis. Kegiatan lain saya juga suka menulis. Kalau menulis, ya biasanya saya juga tergabung dengan penerbit. Jadi kalau misalnya kakak-kakak nanti mau ikut, mau tahu penerbitnya apa, yang pasti penerbitnya amanah, baik, nggak lari, dan memang bagus punya kami itu, dan nggak akan menipu. Kalau kami bagus, ya karena sudah karena saya kenal dengan penerbit ini, beliau merupakan kakak tingkat saya ketika di kampus, ketika saya kuliah. Nggak kenal muka, cuman tahu nama, tapi kenal dari dosen gitu kan, ya udah, beliau kenal saya kenal beliau, tapi jauh, nggak pernah ketemu sama sekali karena saya masuk tuh beliau sudah lulus. Jadi sama pemilik penerbitan ini, tapi ya itu setahu saya beliau ini bagus. Kalau mau tahu namanya Soleh Dumong atau Little Soleh, dulu namanya Little Soleh, kemudian diganti jadi Soleh Dumong. Tapi di sini saya pribadi jujur, ini cuman kalau mau tahu aja, tidak mengajak untuk nanti mau nerbit di sini ya, enggak, kalau saya bukan untuk hal seperti itu. Ya jadi teman-teman mungkin kalau misalnya teman-teman penasaran, nanti kalau misalnya mau apa silahkan, kalau mau cari atau Kak saya sudah punya buku tapi bingung nih mau nerbitin di mana, boleh lewat sini ya gitu. Kemudian saya sudah menikah, ya, saya sudah menikah. Kalau di sekolah saya selalu bilang saya bujang. Kenapa? Karena saya tidak menikah di sekolah ya Bu ya. Suami saya nggak ada di sekolah soalnya. Tapi mau dibilang bujang di sini bahaya ya. Karena orangnya ada di sini, nggak bisa berpaling. Nggak bisa bilang bujang dong di sini ya. Itu suami saya di situ, Kak David itu. Tapi di sini kita apa? Yaitu saya pertama kali saya ikut literasi karena beliau. Jadi zaman COVID ya itulah mulai literasi. Saya sudah menikah, itu anak saya juga 2. Mungkin nanti teman-teman bisa bilang nama, terus kalau bilang statusnya boleh. Siapa tahu kalau mau cari-cari nanti, siapa tahu nanti ada yang bujang di sebelah sana di via online gitu kan. Jadi ya bisa bergabung gitu ya. Mungkin itu aja. Boleh sama saya. Nanti kan kita ada nomor telepon juga. Bisa apa-apa aja saya ya. Asal jangan disapa pakai bahasa Dayak. Ya kalau disapa pakai bahasa Dayak, kalau bahasa Dayak ngaju disapa itu artinya disumpah serapahin. Ya, jadi kita disapa pakai bahasa Indonesia aja ya. Enggak. Itu permainan kata kok. Baik, terima kasih. Ini silakan Kak. Siapa ya Kak? Halo semuanya, nama aku Rupiah, aku Chandra. Di sini di Lamandau aku kerja sebagai asisten nikah dan juga ibu. Hobi aku menulis dan juga membuat desain grafis. Keren. Udah nikah belum Kak? Aku udah punya pacar. Tapi bujang. Silakan. Punya pacar nanti. Tapi inget punya ya. Aku nggak bisa jomblo nanti. Kayak aku nih nggak bisa bilang bujang di sini. Kalau di sekolah bujang. Silakan Kak. Baik, selamat sore semuanya. Sebelumnya nama saya Aurel Natalis alias Davina, mungkin lebih akrab disapa Aurel. Saya sendiri seorang pelajar, siswi dari SMA Negeri 3 Gambut. Untuk hobi saya sendiri, mungkin saya kalau diajak untuk sebuah cerita atau cerpen, mungkin saya bisa ikut. Ini Kak Aurel. Dan juga saat ini hobi saya itu membaca buku, dan kebetulan saya sedang memulai membaca novel dan buku terbitan Raditya Dika. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, nama saya Irfan Afiata, bisa disapa dengan Irfa. Sini saya pelajar dari SMA Negeri 3 Nangabulik, sama-sama Kak Amrel. Saya hobinya membaca. Saya mengoleksi beberapa buku dari beberapa penulis yang memang saya sukai. Baik, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Rusvita N. Hamrin, biasa dipanggil Ita. Saya tergabung, saya Ini kan dulu di Rusvita. STIT Mutiara Ilmu. Kemudian saya juga tergabung di forum di Karpena Kalimantan Tengah. Tapi apa ya, beberapa tahun kebelakangan ini FLP Kalteng itu vakum gitu. Tapi masih komunikasi di grup masih ada gitu, diskusi-diskusi kecil masih ada. Cuman untuk agenda rutinnya tidak inilah, tidak jalan lagi begitu. Gitu. Karena mencar-mencar gitu intinya orangnya. Waktu itu kan masih ngumpul di Palangkaraya, masih jadi mahasiswa gitu. Ketika sudah pulang ke kampung masing-masing jadinya FLP-nya jadi sepi begitu. Kalau menulis buku, saya baru menulis buku tuh bareng-bareng dengan teman-teman gitu. Kalau untuk buku sendiri belum punya. Terus hobi, saya lebih senang membaca sebenarnya daripada menulis gitu. Apalagi akhir-akhir ini jadi lebih banyak membacanya daripada menulisnya. Justru menulis tuh jadi kayak apa ya, susah gitu. Untuk memulai kalimat tuh kayak sekarang tuh merasa lebih sulit begitu. Nah harapannya sih ketika bergabung di komunitas ini bisa muncul lagi lah gitu semangat menulisnya gitu ya. Amin, amin. Nyari temen ceritanya. Oke, mungkin itu saja. Baik, Terima Kak. kasih. Baik dulu dong. Kenal ini. Oke. Baik, mohon izin, terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk komunitas literasi. Ada Kak Wempi, Kak Mahyang, Kak David. Jadi kayak apa ya ini? Malu di depan MC. Ada Orang Ibu terkenal. dari perpustakaan, terima kasih mohon izin. Perkenalkan teman-teman, saya Iis Ariska, saya seorang guru. Seorang guru atau mahasiswa ya? Seorang guru. Hobi menulis, pernah beberapa kali menulis dengan teman-teman itu dengan Kak Wempi, pernah juga dengan Kak Mayang. Terus hobi saya itu menulis sebenarnya, tapi kebanyakan acara. Jadi menulisnya itu agak nomor 2 kan gitu. Jadi membaca, benar kata Kak Ita, membaca, dan selebihnya hobi saya banyak. Itu saja. Banyak banget ya. Banyak banget. Susah diomongin ini. Luar biasa, bisa ada hadirin luar biasa. Ya, pokoknya pertemuan ini saya saya hargai yang setinggi-tingginya, luar biasa. Pada waktu itu pernah kita ada omongan juga bareng Kak Mahi yang Kak Wempi, itu pertemuan pertama kami itu pengen nih ada komunitas yang seperti ini. Waktu itu kita cuma berempat ya Kak. Iya. Kita berempat menyerahkan buku, pengen ada komunitas, dan hari ini juga teman-teman alhamdulillah doa saya tercapai. Hari ini juga saya diberi kesempatan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga mengumpulkan pemuda-pemuda supaya nanti di bulan Oktober ya, kita pengen di Lamandau ini ada bulan bahasa. Alhamdulillah Amin. hari ini terupload. Semoga nanti kita semua bisa digabungkan di situ. Jadi Amin. tim penulis ini, tim literasi ini juga bergabung di dalamnya. Untuk Amin. Lamandau. Amin. 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 Baik, sebelumnya selamat ya. Sepertinya saya yang paling jauh ya. Ya, tapi rekan-rekan dari Nangabulik ya. Nah, kebetulan sebelumnya perkenalkan nama saya Suta. Saya dari SMK Negeri 1 Surabaya. Seharusnya ini ada satu anak didik atau siswa saya yang hadir, tapi kok belum kelihatan gitu. Jadi saya dari Jogja, saya baru sekitar berapa ya? 4 tahun. Saya 4 tahun di Kalimantan Tengah, khususnya di Lamandau. Di SMK itu ngajar bahasa Indonesia kebetulan. Untuk hobi sebenarnya saya untuk saat ini lebih ke puisi. Saya lebih ke puisi. Saya punya akun Instagram, isinya yaitu di awal rilis 2019 isinya penggalan-penggalan saja yang dibuat sendiri
Tapi seiring berjalannya waktu, kemudian sempat vakum, sekarang isinya jadi quotes. Itu jadi hobi saya kurang lebih menulis, tapi lebih condong ke puisi gitu kan, karena salah satu penulis puisi favorit saya ada dua sih, salah satunya Joko Pinurbo dan Pak Sapardi. Mendiang, Ya. sorry, dua-duanya mendiang sebenarnya. Nah, jadi mungkin itu perkenalan singkat dari saya. Terima kasih atas undangan hari ini kepada komunitas literasi Kabupaten Lamandau. Semoga ini menjadi awal yang baik, menjadi wadah baru saya, karena selama 4 tahun saya di Lamandau ini kebetulan saya belum menemukan komunitas literasi. Nah, jadi semoga ini menjadi awal yang baik. Semoga nanti ke depan ada proyek yang baik juga untuk kemajuan literasi di Kabupaten Lamandau. Amin. Itu jadi mungkin itu saja perkenalan dari saya. Selamat siang. Kalau yang ini nggak asing ya. Nggak asing, skip aja loh. Nggak asing mah ini. Baik, selamat siang. Nama saya Wendy Kesu. Ya, ya saya kebetulan bertugas atau bekerja di Dinas Informasi Komunikasi bagian penyiaran. Kemudian saya nggak mau bilang saya bisa seorang penulis karena baru satu buku yang saya tulis dan itu pun dipaksa ke Mahayang. Hebat kan? Sama maksa seorang Webby hebat dari saya. Bahasa Kamahiyang satu kali besar mau ada kemudian. Terima kasih untuk Kamahiyang kali ini ya. Kemudian untuk menulis memang susah ya. Saya sendiri pun harus mulai dari mana karena ternyata lebih enak berbicara menurut saya daripada menulis, karena kalau menulis tuh bisa berhenti di tengah jalan, sedangkan kalau berbicara itu lebih lancar. Kemudian di antara semua yang ada ini semuanya hebat-hebat. Mungkin dari segi penulisan dan juga dari segi penulisan dan juga mau menulis sebagai seorang penulis, maka saya mungkin orang yang paling terakhir dari kalian semua ya kan. Kemudian dimasukkan ke komunitas ini, ya saya sih bersyukur kepada Kemahian karena dari dulu sebenarnya saya juga pengen banget ada kegiatan di Lamandau karena saat saya punya mimpi di Lamandau karena saya SMP, SD, SMA tuh sering beberapa kali saya pengen nanti kelompok puisi antar SMA atau antar SMP atau antar sekolah lah. Kemudian nanti disiarkan langsung melalui RTPL Radio Suara Cinta Lamandau. Itu saja perkenalan dari saya. Hobinya apa ya? Hobinya rebahan sambil pegang HP. Ya, hobinya main tenis, kemudian hobinya ya hobi yang dibayar. Seperti itu. Silakan, terima kasih. Kakak David itu. Status sama kayak Kis. Ya. Statusnya Sabtu atau Minggu kalau nggak hujan. Luar biasa. Itu kamu amanah itu luar biasa loh, sambil di atas motor deh. Di jalan salah. Ya. Singkat aja. Nanti mereka juga harus perkenalan juga di Zoom. Saya David. Kalau saya jelas terdengar. Jelas Kak. Saya bekerja di Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau di bagian protokol dan komunikasi pimpinan. Kami berterima kasih kepada Bapak Ibu rekan semuanya sudah mau hadir pada hari ini. Perjalanannya cukup lama. Pradinas juga. Saya lupa mau apa ini. Saya diterima. Sebenarnya Lamandau itu tempat yang asik. Kenapa? Karena kamu belum pernah mendengar sama sekali tentang Lamandau itu apa.
5 tahun 2019 dapat PNS ini, kami nggak menyangka bisa sampai sejauh ini. Itu bahwa kami terkenal tentang semuanya, Bapak Ibu semuanya. Sehingga kita sampai pada hari ini, jangan cukup panjang. Kemarin buku awalnya itu aja, itu mendapatkan nama satu juga itu adalah 3 tahunan ya. Mungkin banyak yang tidak tahu, buku awal itu adalah menulis cerita rakyat Kamandau. Yang ada di perpustakaan ini. Kalau ini contohnya kan ternyata terkenal sekali. Malu Kak Mempi. Kita juga di komunikasi itu cuma tulis yang tahu tahu banyak seperti contohnya kan kita buka baca dan dari berbagai macam profesi. Kenapa kan bawahnya? Karena kan literasi itu bukan cuma tentang menulis, literasi itu kan banyak tentang menulis dan saya hari ini tuh banyak sebenarnya yang di grup kami itu ada 30-an orang lebih, tapi kebanyakan mereka kedua. Ternyata kan ada Kak Indah ya, kan dia kan bukan narkoba, juga bicara atau kemudian Murseba itu kami tidak sengaja mengetahui di Murseba itu ternyata dia buta bahasa ya, buta bahasa Kabupaten Mandau dan kami banyak tidak tahu tentang dia buta bahasa dan apakah dia gimana ceritanya dia di sini buta bahasa tidak tahu. Itu yang sangat menarik sebenarnya kita karena Mandau ini potensinya sangat besar sekali, bukan hanya dari tanahnya tapi dari sebenarnya manusianya. Saya ngomong apa gitu ini. Sebenarnya terima kasih. Saya sudah mau datang pada hari ini. Sebenarnya tadi kami sempat mengatakan juga karena melihat orang sedikit tadi ini kalau kita belajar dulu soalnya bagaimana kita banyak yang mau tentang ini sekalian berkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin untuk terima kasih Kak David. Ya, kita mau minta teman-teman yang ada di Zoom untuk memperkenalkan diri. Sebentar ya Kak, saya nyalakan suara. Kak Zainani hadir? Kak Zainani? Dia hadir, tapi belum bisa on kamera ini Bu. Sebentar Kak, saya nyalain suara. Aduh, jangan. Mohon izin ya, kita di grup ini jangan pakai Bapak Ibu ya, kita pakai kakak aja, biar mudah gitu. Siap. Nggak mau dipanggil Ibu, menolak tua. Karena tua itu pilihan. Sudah bukan aneh lagi. Bisa buka kamera. Mohon maaf, bisa hadir langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak sekalian yang saya hormati, para suhu yang luar biasa di dunia literasi. Mohon izin perkenalkan diri, saya Zailani di Desa Bukit Indah E3 di ujung desa transmigrasi. Kami di sini merintis Taman Baca Masyarakat TBM dengan buku yang ada yang pernah kami miliki sedikit-sedikit, dan alhamdulillah kemarin dari perpustakaan daerah luar biasa sudah berkenan kunjung juga ke sini 2 kali atau lebih ya, lupa saya. Kami ucapkan terima kasih dari perpustakaan daerah yang sudah memperhatikan kami di ujung desa ini. Nah, aktivitas sehari-hari kami di TBM sini di Surau Madani, dan hampir setiap hari antar jemput anak ke Nangabulik di Mutiara Ilmu. Tadi ada Bu Guru ya, itu wali kelas anak saya, yaitu Bu Ita.
Nah, mungkin itu perkenalan dari saya kakak sekalian yang luar biasa. Terima kasih sudah difasilitasi Zoom sehingga bisa mengikuti dari sini. Baik, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Jadi sama-sama masih. Kak, dan wajah Kakak tuh terlihat loh di sini loh. Jelas banget. Oh, siap. Terima kasih. Baik, saya sedang Mudah-mudahan mencoba. Semoga nanti kapan-kapan bisa hadir ya, Kak, ya, yang offline-nya ya, Kak, ya. siap. Saya udah mau hadir, cuman istri ternyata ada kegiatan di luar, jadi gantian di rumah karena jam istirahat anak. Iya, siap. Siap, Kak. Kak, kita mau foto bareng. Bisa buka kamera?
kampanyenya itu lama kan, jadi saya capture aja dari Twitter saya. Dulu kan itu kan konten Twitter, saya coba masukkan ke Instagram, ternyata responnya lumayan bagus. Habis itu saya ke sini, 2021 saya ke sini. Akhirnya ya nyambi ngajar, nyambi ini, akhirnya itu di situ aja. Kalau yang puisi yang utuh itu untuk saat ini saya tulis pribadi untuk diri saya sendiri. Beberapa sempat dimusikalisasi sama anak-anak. Dicoba. Terima kasih Kak Zairani. Yang kedua, buat sama penggalan-penggalannya saya share. Iya, kami juga terima kasih banyak. Saya tuh malah nggak tahu kalau beberapa tulisan saya itu terame di TikTok. Jadi viralnya di sana. Kan saya nggak punya TikTok nih. Jadi saya cuma dikasih tahu anak-anak, Pak. Iya. Jadi di-share di TikTok, Iya. Pak ya. Cuma kendala literasi digital ini kendalanya yang paling Kak, tekan Kak. Biar bisa dengar sama orang di Zoom. Ya, kita nyimak ini. Nyimak nih. Pengalamannya Ya. pasti banget. Jadi khusus untuk literasi digital itu kendala kita itu satu plagiarisme. Di Indonesia ini yang namanya plagiarisme itu sangat-sangat apa ya? Jadi tingkat kesadaran tentang sebuah karya itu masih rendah. Jadi misalnya kita menulis itu kan butuh proses kreatif yang membutuhkan waktu, membutuhkan ya endapan apa sih namanya keheningan lah untuk kita membuat sesuatu. Tapi kan kadang karena tulisan itu khusus di saya ya, karena tulisan saya itu singkat, pendek, ya, jadi itu gampang banget diambil. Jadi diambil orang, dipakai kontennya orang, kadang-kadang dimonetisasi, entah itu di TikTok, entah itu di mana, kemudian mungkin menghasilkan apa, dengan royalti atau apa. Nah itu yang kadang-kadang kita sebagai penulis konten yang pertama, nah itu yang kadang-kadang kita merasa tulisanku diambil. Tapi kembali lagi itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari untuk proses literasi digital saat ini. Jadi tantangan saya ya terutama ya kan saya lebih fokus di menulis di digital itu adalah itu. Terus selanjutnya masalah ini saya berbagi aja ya, jadi karena saya fokus di Twitter dan di Instagram. Kalau nanti kakak-kakak yang di sini punya puisi, punya apa yang nanti bisa dikontenkan atau diupload di sosial media, saran saya hampir sama seperti konten kreator yang lain, jadi konsisten. Meskipun nggak ada yang like, nggak ada yang apa diposting, karena sosial media itu kita bisa survive itu dengan yang namanya algoritma. Jadi kalau algoritmanya kebaca, tulisan apapun, konten apapun, ketika sudah kebaca algoritma, itu proses viralnya itu atau diterima sama netizen itu lebih cepat. Itu pengalaman saya sempat berhenti menulis itu selama 1 tahun. Dulu 1 tahun yang lalu itu ketika saya masih fokus besarnya menulis, karena kan dari Jogja pindah ke sini itu kan bukan sesuatu yang mudah semuanya. Jadi itu menjadi ladang kreatif. Jadi segala keluh kesah saya bikin quote, saya bikin puisi, jadi dan itu diterima. Tapi setelah saya di Lamandau, saya merasa nyaman, punya teman lumayan banyak, kemudian lingkungannya juga sudah bisa saya terima, saya jadi lalai, saya tidak nulis selama hampir kurang lebih 8 bulan. Ternyata selama 8 bulan kosong konten itu, ketika saya mencoba menulis lagi, algoritma saya sudah rusak. Jadi saya seperti kembali dari awal lagi. Kalau dulu itu postingan saya itu untuk like organik ya, karena saya membuat akun saya itu dari followers nol. Jadi saya tidak beli followers sama sekali. Jadi benar-benar organik. Itu untuk mendapatkan like misalnya, untuk mendapatkan like 30-40 ribu dalam satu postingan itu hanya butuh waktu 1 malam. Postingan saya yang paling banyak itu dulu itu di like hampir 330 ribu dengan jangkauan di insightnya itu mencakup hampir 1,6 juta orang. Itu
Tapi ketika saya sudah tidak menulis, ternyata algoritmanya rusak. Nah itu mungkin menjadi sharing aja nanti ketika rekan-rekan entah itu di TikTok, entah itu di YouTube dan sebagainya, konten-konten itu ketika sudah mulai memposting, mulai produksi karya, tetap di-upload aja. Pokoknya sampai nanti itu entah satu atau dua karya dari rekan-rekan itu nanti yang akan boom lah istilahnya. Ketika sudah mendapatkan satu pasar, itu nanti postingan selanjutnya itu ikut. Jadi hanya butuh satu postingan viral sebenarnya kalau di Instagram. Awal saya membuat akun ini dulu ketika followersnya masih sekitaran 7.000, itu akun saya dipakai ketika COVID itu untuk edukasi masyarakat ketika COVID. Jadi dipakai untuk podcast akun saya di live. Jadi waktu itu dengan hampir semua stakeholder di Jogja, yang terutama di dinas kesehatan, kemudian pariwisata dan sebagainya. Kemudian ada rekan-rekan dari musisi dan sebagainya, kan event kan berhenti, jadi mereka lewat itu untuk menyampaikan. Itu pun belum bisa mengangkat dari segi followers, belum bisa. Meskipun itu di live kan satu Jogja bisa lihat di kerjasamanya banyak channel, itu pun nggak bisa ngangkat. Nah satu-satunya itu ternyata ketika saya pelajari, ternyata itu lewat yaitu posting. Dan posting itu pun ternyata tidak asal posting, ada jam-jam tertentu atau waktu-waktu tertentu. Kalau istilahnya itu prime time-nya. Jangan pernah upload di jam 8 pagi. Karena jam-jam itu orang-orang berisik, tidak pegang HP. Ketika posting itu idealnya ketika jam makan siang. Kalau malam itu setengah 7 malam sampai jam 9. Itu orang-orang sedang megang HP. Oke. Jadi prime time-nya itu tapi lebih efisien itu ketika pukul 18.30 sampai 20.10. Itu adalah masa-masa prime time ketika mungkin kita mau bikin konten itu cepat. Nah itu aja sih kalau dari dunia digital yang saya geluti selama beberapa tahun, tapi sempat mandek gitu kan. Nyesel juga sih sudah dapat endorse beberapa, tapi karena ya sudah enak di Lamando gitu kan, sudah enak ajak main ke sana oke, sampai malam dengan lupa nggak posting, akhirnya ya itu. Jadi nanti itu memungkinkan rekan-rekan nanti kalau misalnya punya karya atau mempublikasikan sebuah karya atau event, nah itu nanti lebih luas jangkauannya, tidak hanya menyasar ke misalnya di Lamando aja gitu kan, nanti bisa kemana-mana. Hanya butuh misalnya satu orang yang sering memposting ulang. Misalnya orang itu followersnya 1.000 misalnya. Jadi dari 1.000 itu kan biasanya yang nonton mungkin sekitar 200-300 orang. Setidaknya dari satu orang itu kita bisa dikenal 200 sampai 300 orang. Minimal buka halaman brand kita. Nah itu kalau kita bermain. Wah ya memang harus konsisten, benar-benar konsisten. Jadi dulu awal-awal yang ketika saya di sini yang sering ngobrol sama saya, nge-like postingan saya, teman saya di sini tadi. Karena itu satu-satunya teman saya ketika di sini. 2021 bulan Maret saya tiba di sini, nggak punya teman. Kebetulan beliau ini kan masih saudaraan sama ibu kepala sekolah saya kayaknya tuh. Iya Bu Eli, terus dikenalkan dengan udah akhirnya ngobrol-ngobrol. Nah itulah yang akhirnya postingan saya ternyata saya dapat followers dari anak-anak teman sama anak-anak di sekitarnya, ternyata dari satu postingannya Bu Is. Nah itu salah satu triknya untuk nyari followers yang banyak. Gitu. Itu aja sih Bu, bisa dicoba triknya. Main di Instagram. Oh ya. Jadi dapetin ya. Posting jam 8, 9, percayalah. Iya, sepi ya, Sepi. pergi. Karena orang pada sibuk. Saya kalau algoritma saya punya pengalaman juga Kak. Jadi saya tuh kan
suka karena waktu itu habis masa-masa saya uji, saya suka posting makanan. Karena waktu itu teman saya yang orang Brazil tapi tinggal di Perancis bilang, Yang kamu nggak sempat bawa saya jalan-jalan untuk makan karena dia memang terbatas sekali waktunya di sini. Jadi saya posting lah di itu kan di mana di Instagram saya tentang makanan. Jadi misalnya hari ini saya makan apa, kan karena itu kan saya masih lagi sendiri kan, jadi tanpa anak dan suami saat itu, jadi saya fokus untuk posting gitu kan. Dan ternyata itu dibaca sama Instagramnya, hari ini makanan, besok tuh saya intinya tentang makanan, hari ini saya lagi makan es teknik gitu kan. Jadi ternyata kebaca sama Instagram. Lumayan, saya baru sadar benar jika kata kakak, saya tuh ingat. Jadi itu yang membaca saya yang itu tuh banyak gitu kan, karena saya posting tentang makanan konsisten setiap hari. Jadi itu, dan sekarang nggak juga. Kenapa? Karena rusak, karena saya sedang nggak posting lagi, karena kan saya akhirnya lebih sering posting ke kehidupan sehari-hari, karena memang saya nggak pakai Instagram saya yang untuk yang lebih ke makanan aja. Saya itu maunya gabung, ternyata memang fokusnya di gitu ya kak ya. Jadi kalau kita mau bahas makan, makanya kemarin yang jadi kakak saya itu penjahit. Aduh yang ampun, kakak saya itu pendiam banget. Followernya banyak ya 5.000 ya. Apa ini followernya 5.000 kok cuma 1.000 ya? Kayak gitu. Kaget saya karena dia postingnya tentang baju, padahal postingannya nggak banyak. Banyak kan postingan saya, tapi karena dia postingnya konsisten situ, followernya jadi banyak tuh 5.000-an. Saya kaget, saya mah orangnya pendiam banget. Nggak duga lah, kayak Kak David ini kan orangnya pendiam, nggak tahu apa-apa gitu. Maksudnya tiba-tiba postingannya banyak gitu, followernya lebih banyak dari saya. Itu sih benar juga kata kakak itu. Terus saya tuh kalau kenapa saya pindah ke Quotes itu karena Indonesia itu anak mudanya makin banyak yang Iya, malah mikir. Jadi saya tuh membaca sebuah gejala, ternyata anak zaman sekarang itu dia malah membaca yang banyak. Makanya orang nggak laku. Jadi anak-anak itu kenapa tanda kutip kenapa Asia Tenggara khususnya Indonesia ini lebih konsumtif terhadap sesuatu yang sifatnya hoax misalnya, itu ternyata karena Kakak sempat bergabung kalau Bentar dulu, Mama mau lebih senang baca headline-nya. diem ya. Semua mana sudah bisa bergabung. Dan Instagram itu kan kalau kakak-kakak yang di open kan itu kan kelihatan dan membaca itu punya berapa. Oh gitu. Di daerah mana saja yang membaca tulisan kita itu nanti kepada semua. Ya kita sudah berubah dari akun ke akun itu nanti posnya kita dibaca dari jam berapa itu semua datanya. Iya, jadi kita bisa menentukan kira-kira postingan kita ini so kita bisa mengkondisikan ternyata postingan kita itu paling banyak dibaca ketika jam 7 misalnya. Ya udah, berarti setiap hari jam 7 itu kita upayakan semaksimal mungkin kita bisa posting. Itu entah itu TikTok, entah itu Instagram, Twitter, sama saja algoritma. Dan Instagram itu kalau kita apa ya, mungkin agak sedikit curiga. Itu kadang-kadang kita ngomong sesuatu misalnya tentang makanan misalnya. Mungkin kakak-kakak di sini ada yang agak ngeh gitu kan ketika kita buka apa satu kali di Instagram, setelah itu keluar terus. Iya. Iya benar. Buka baju, keluar terus baju selama beberapa hari. Buka makanan Kita ngomong apa itu keluar. Ya kata Kak David itu kayak ngerekam tuh loh, kayak dengerin kita ngomong apa gitu kan. Sepertinya memang seperti itu. Makanya ya apakah kita ini disadap atau seperti apa gitu ya, yang masih jadi tanda tanya. Cuma algoritmanya memang seperti itu. Jadi kalau makanya kayak kemarin pas apa itu kita ada apa headline nasional, ketika kita buka A tentu yang keluar kan A terus. Jadi ya, fokusnya ke A.
kita nggak bisa melihat sudut pandang dari yang B karena kita nggak pernah buka yang B. Efek jeleknya sosial media di situ. Jadi sosial media itu hanya memberikan apa yang kita mau, apa yang kita suka. Gitu. Itu kalau kita nggak bisa apa benar-benar menelaah dari sama pikiran kita, itu mungkin kita bisa terhasut. Yang pertama, yang kedua, ya kita kan menjadi manusia-manusia yang ini konsumtif terhadap, ya kita buka baju misalnya, baju dibuka, Iya nah benar. itu terus baju terus. Ini saya maaf Kak, saya kan orang bahasa ya Kak. Jadi saya tuh pikiran saya traveling Kak ketika Kakak bilang saya buka baju gitu kan. Maksudnya kan ketika saya membuka tentang baju gitu kan, jangan saya buka baju di Instagram. Pikiran saya traveling ini. Anak bahasa ini. Oh, kalau orang salah ngomong dikit itu salah ini. Ya, kalau apa? Kalau bahasa yang apa, resmi dengan bahasa sastra mungkin bentukkan beneran. Iya benar ya. Kalau bahasa Maaf loh Kak, nyambi. ketemu bahasa sastra yang wah kata-katanya tanda kutip mungkin seperti vulgar untuk orang-orang yang tidak ini wah bahaya betul itu. Kak sebentar, ini kan Kak Mawana sudah gabung. Kita suruh perkenalan dulu ya. Ini sudah saya Kak, boleh perkenalan kata saya. Sebentar Kak, saya mau sambungkan biar teman-teman dengar ininya, suaranya Kakak. Mana tadi itu? Mana tadi Bluetooth saya? Ini enggak keluar lagi. Suaranya diambil tapi pintu beliau. Ya. Oke. Kita buka aku sedih banget. Oh, ya. Langsung ke yang mau kita sampaikan sama Ya. dengan buku kita. Ya. Ada apa dengan Agus? Tapi muncul Agus sedih banget. Silakan Kak, perkenalan. Selamat siang kakak-kakak. Perkenalkan, saya Muawana, panggilannya Bu Aan. Kalau di sini kan pekerjaan saya guru. Jadi ada embel-embelnya Bu